Podcast 77, podcastnya Universitas Terbuka Denpasar. Nah, Semeton, masih dengan narasumber yang sama, ada Kak Anggia ya yang menemani kita di sini akan membahas seputar Universitas Terbuka ya. Ya, dimana sebelumnya kita sudah bahas nih Kak Anggia ya terkait dengan seluk-beluk dari Universitas Terbuka itu sendiri, mulai dari keunggulannya, kemudian karakteristiknya, sampai dengan sistem belajar ya Kak Anggia ya. Nah, dari apa yang mungkin udah disampaikan, mungkin banyak nih Semeton yang pengen tahu nih kapan nih bisa daftar di UT kayak gitu. Boleh mungkin Kak Anggia kita bahas, sekarang saya pindah posisi nih karena pembicaranya lebih serius nih. Nah, di UT sendiri pendaftarannya itu dibukanya kapan sih Kak Anggia? Ya, kalau di Universitas Terbuka itu ya biasanya itu ada pendaftaran mahasiswa baru itu 2 kali dalam setahun. Dan itu ada jaraknya ya pastinya. Jadi ada periode pertama itu di sekitaran bulan Juli sampai September atau enggak Agustus gitu ya. Biasanya mulainya itu udah mulai bulan Juli. Kemudian periode keduanya di semester genap ya, untuk yang mereka akan kuliah di semester ganjil gitu ya, di tahun depannya gitu ya, Semeton ya. Nah, itu mulai dari November ya, dari bulan ini sampai Februari gitu Kak. Tapi kalau misalnya pembukaan pendaftarannya 2 kali dalam setahun itu, mulai kuliahnya itu sama atau beda biasanya Kak? Iya, tentu saja itu berbeda gitu ya Semeton ya. Nah, karena kenapa? Ini kan sistem registrasinya pun berbeda saat mendaftar, kemudian nanti akan registrasi mata kuliah itu berbeda. Jadi tentu saja ketika masa studi mereka pun mulainya akan berbeda. Oke, berarti kalau misalnya saya nih daftar, kemudian masuk nih di periode pertama lah kita bilang di awal tahun 2024, nanti untuk perkuliahannya beda mulainya dengan yang periode berikutnya, jadi nggak barengan biasanya kayak gitu. Oke, menarik ya. Ini bukan gelombang gitu ya. Biasanya kan ada gelombang, oh ini periode gitu jadinya. Berarti setiap periode tuh masa studinya mulainya berbeda gitu intinya ya Kak Anggia ya. Nah, untuk pendaftarannya sendiri nih Kak Anggia, karena di sebelumnya kita sempat bahas kalau pendaftaran mahasiswa itu tuh nggak ada seleksinya. Lalu tolak ukur nanti mahasiswa diterima atau enggaknya dari mana gitu? Ya, jadi di sini di Universitas Terbuka itu ada syarat-syaratnya gitu Kak Indah. Misalnya kalau biasanya terbagi nih dengan 2 jalur gitu ya, yang umum sama yang alih kredit atau rekognisi pembelajaran lampau ya. Itu kalau yang umum itu ya minimal yang seperti sebelumnya itu kita harus punya ijazah SMA, SMK maupun ya kalau kemarin ikut paket C ya nggak apa-apa. Kalau gitu. sederajat madrasah itu bisa? Bisa. Nah, kemudian harus punya namanya KTP juga ya, tentu saja ya, karena udah 17 tahun gitu ya, itu harus lengkap itu syaratnya. Kemudian disiapkan juga materai 10.000. Dan mahasiswa juga harus mengisi formulir gitu Kak Indah. Jadi kalau transkrip itu nanti untuk yang alih kredit ya. Kemudian sama juga harus yang legalisir terkait ijazah dan transkripnya kalau yang untuk RPL ya sudah pernah kuliah alih kredit. Nah, maaf sebelumnya kalau yang umum itu juga harus menyertakan fotokopi ijazah SMA-nya itu dalam bentuk legalisir gitu Kak Indah ya. Jadi yang saya ulangi, kalau untuk yang umum itu ada fotokopi ijazah yang dilegalisir ya, ijazah SMA SMK-nya itu ya, atau madrasah yang kejar paket C gitu ya. Kemudian ada materai 10.000 itu disiapkan, kemudian ada KTP itu juga disiapkan gitu ya Semeton ya. Kemudian kalau untuk yang alih kredit harus itu terdaftar di PD Dikti. Ya itu biasanya harus dicek dulu gitu ya. Kalau misalnya nggak ada, ya udah nggak bisa, mohon maaf gitu. Nah, kalau misalnya sudah terdaftar di PD Dikti atau misalnya tidak terdaftar di PD Dikti tapi ini kampusnya memang benar sudah, maksudnya kan di tahun sebelumnya mungkin belum terdaftar di PD Dikti, tapi sekarang ini udah gitu. Jadi dia tuh seperti terlewatkan, padahal sebenarnya bukan terlewatkan karena baru ada pendataan PD Dikti itu mulai 2008 ya kalau nggak salah ya. Nah, itu hanya menyertakan surat keterangan bahwa dia pernah berkuliah di sana ketika ingin melakukan alih kredit.
Kalau misalnya mereka belum lulus, mereka juga menyertakan ingin pindah, ya surat keterangan pindah gitu dari kampus sebelumnya ke kita. Nah, jadi sama ya. Jadi ada kalau misalnya yang alih kredit yang sebelumnya pernah kuliah itu ijazah dan transkripnya difotokopi, kemudian ingat dilegalisir. Ya. Kemudian mengisi formnya RPL itu juga alih kredit bagi mahasiswa yang ingin alih kredit itu ada tersedia form khususnya juga. Kemudian tetap menyiapkan materai, KTP, dan juga jangan lupa nih foto ya semeton ya. Jadi baik yang umum maupun khusus juga harus ada. Jadi syarat sebenarnya tolak ukur mahasiswa diterima atau enggak itu memang dari ya Kak Anggia ya, dari kesesuaian berkas ya, meskipun nggak ada seleksi, yang penting berkasnya sesuai itu udah bisa diloloskan di UT, seperti itu ya kurang lebih ya. Nah tadi ada istilah nih RPL gitu, nanti mungkin menjadi topik yang sangat menarik kita bahas di episode-episode berikutnya terkait dengan RPL. Jadi sedikit informasi semeton, RPL yang dimaksud oleh Kak Anggia tadi itu adalah apabila mungkin semeton yang mau berkuliah di UT itu pernah kuliah sebelumnya, entah sudah selesai maupun belum. Ya, maupun belum selesai, ngajukan pindah ya bahasanya gitu. Tapi dengan satu catatan, perguruan tingginya itu harus terdaftar kayak gitu ya gitu. Nanti kita bahas di episode berikutnya tentang RPL mungkin ya kayaknya lebih menarik deh. Nah, tadi sudah dibahas terkait dengan persyaratan nih. Kalau untuk pendaftaran sendiri nih UT online, apakah sistem pendaftaran juga online atau konvensional atau bagaimana tuh Kak Anggia? Ya, kemarin kan saya sempat spill sedikit tuh ya, pendaftarannya tuh di sia.ut.ac.id. Jadi bisa online, bisa datang langsung ke kantor UT Denpasar gitu. Ya, jadi tempat kita ini masih di Jalan Gurita ya, di Sesetan. Yang kalau yang kampus baru, yang gedung baru itu belum beroperasi gitu ya semeton ya. Jadi bisa datang langsung ke sana. Pendaftarannya online, tapi bisa juga datang minta konsultasi mungkin ya pakai pendaftaran bisa ke kantor UT. Nah, sekarang kayaknya semeton yang paling menarik untuk kita bahas ya setelah tahu oh ternyata nggak ada seleksi nih gitu, gampang nih kayaknya kayak gitu. Nah, yang paling mungkin ingin diketahui oleh semeton UT Denpasar sekalian adalah terkait dengan biaya. Kalau biaya sendiri nih, Kak Anggia, biasanya nih kalau misalnya dengan konsep belajar online gitu, ternyata sih agak pricey ya, agak mahal gitu. Nah kalau di UT sendiri biayanya itu terdiri dari apa aja dan berapa aja sih? Kalau di universitas terbuka itu biaya pendaftaran pertama itu admisi ya, nama istilahnya itu 100.000. Jadi cuma 100.000 biaya pendaftarannya. Nah, tapi kalau misalnya bagi mahasiswa yang mengajukan alih kredit, jadi ada tambahan biaya alih kreditnya sebesar 300.000. Jadi admisi lain plus ditambah biaya alih kreditnya, dan itu pun hanya sekali di awal. Nah, kalau biaya setelah itu ada biaya yang namanya registrasi mata kuliah, yang biasanya itu nanti setiap semester gitu Kak Indah ya. Nah itu sebesar di awal itu 1.300.000 ya, jadi secara umum itu 1.300.000. Kemudian nanti kalau misalnya nih mahasiswanya mengambil paket tanpa paket gitu ya Kak Indah ya, itu bisa mengambil per SKS-nya itu kisaran harganya mulai dari 36.000 gitu sampai 80.000 per SKS. Begitu Kak Indah. Di UT ini ada istilah paket dan non paket ya. Iya. Mungkin kalau misalnya kita analogikan nih belanja ke ke restoran, ada yang paket yang udah isi minuman, makanan, dessertnya kayak gitu ya. Kalau non paket ya udah milih satuan ya, milih satu ini menu apa nanti diakumulasikan. Mungkin seperti itu ya analoginya Kak Anggia ya. Dan itu pun mereka bayar ya kalau sudah lolos gitu ya syarat-syaratnya, nanti tinggal bayar 1.300.000, mereka tuh udah dapat modul gitu Kak Indah. Iya. Jadi biayanya itu tuh termasuk apa aja nih Kak Anggia? Jadi kalau biaya kuliah yang 1.300.000 itu udah dapat modul atau bahan ajar bagi nanti mahasiswa yang akan mengikuti proses pembelajarannya itu ya. Buku itu ya? Iya, dalam bentuk buku ya. Kemudian nanti dapat apa lagi nih selain modul? Jadi nanti pas ujian pun juga udah bebas gitu ya. Nah,
Tapi ini biasanya di semester 3 kalau ada penambahan SKS, nah itu harus bayar per SKS-nya. Nah biasanya itu kalau si mahasiswa ingin mengulang gitu Kak Indah. Nah itu pun juga itu hanya tambahan beberapa aja sih sebenarnya ya, maksudnya nggak include yang 1.300.000. Nah tapi kalau yang 1.300.000 itu cuman modul, ujian, kemudian layanan di universitas terbuka. Iya. Murca ya berarti ya, Iya. kayaknya mahalan gadgetnya kita kayaknya ketimbang gue kuliah di UT ya. Sedikit menyesal aku tidak kuliah di UT. Nah kalau yang layanan non paket itu sama juga Kak Anggia? Kalau layanan non paket ya itu juga tergantung SKS yang diambil itu berapa. Jadi kalau misalnya harganya 80.000, ada yang 37.000, itu di total ya sesuai yang diambil seperti itu Kak. Berarti menyesuaikan dengan Menyesuaikan. banyaknya. Nah kita udah bahas biayanya, itu biayanya full payment, pelunasan semua di awal atau bisa nyicil, bisa kredit mungkin ya semeton, itu gimana Kak Anggia? Iya, kalau di UT itu nggak bisa kredit Kak Indah. Itu pelunasan di awal Harus ya. harus. Bisa kayaknya semetonnya dengan harga yang sangat terjangkau, murah tapi bukan murahan ya. Kita Ya, betul. perlu highlight ya gitu, dengan skema pelunasan di awal seperti itu. Nah, semeton dari apa yang sudah disampaikan oleh Kak Anggia tadi, sekiranya nanti pasti ini akan ada perubahan informasi ya. Mungkin satu yang ketinggalan mungkin Kak Anggia tadi ya, untuk biaya wisuda. Nah, benar kan ya? Wisuda, iya Kalau benar. wisuda tuh gimana? Kita wisudanya di mana sih? Biasanya online juga. Ini kampus online, wisuda online nggak ya? Wisudanya karena kita udah nggak COVID lagi ya boleh lah ya. Kalau untuk ini kita wisudanya tuh offline. Iya. Itu ada biayanya Iya. berapa? 750.000 Kak Indah. Ya masih terjangkau ya, Masih terjangkau, masih itu terjangkau. 750 itu kita wisudanya di rumah atau di mana? Offline-nya tuh ada tempatnya khusus gitu. Rata-rata di mana? Sama di ballroom berarti ya? Iya, di ballroom ballroom, hotel. Wah lumayan ya, semeton 750 biaya wisudanya di ballroom juga ya, pasti dapat ijazah, dapat toga juga ya, istilahnya sama ya kayaknya semetonnya perlakuannya seperti dengan mahasiswa kampus-kampus lainnya. Jadi no worries ya, kuliah di UT, ijazahnya itu asli, kemudian wisudanya itu pasti. Nah, quotes baru nih, ijazah asli, wisuda pasti. Nah, udah dibahas nih terkait dengan pendaftaran dan lain sebagainya. Sekarang boleh mungkin kita bagi info nih, Kak Anggia, di UT jurusannya apa aja, jenjang pendidikannya tuh apa aja sih adanya? Ya kita tuh ada diploma juga ada, S1 ada, S2 ada, ya pasca sarjana gitu ya Kak Indah, S2 S3 tuh juga ada. Jadi kalau kita itu udah ada 45 program studi di universitas terbuka. Terus kalau sekarang di pasca sarjananya tuh ada 5 program studi gitu Kak Indah. Nanti kawan-kawan bisa main-main deh ke website UT. Iya. Dokter juga ada ya, Iya, program dokter, studi kalau iya. nggak salah. Mari kita coba sebutkan program studi yang ada di UT. Silakan Kak Anggia, nanti aku yang melengkapi. 1, program studi apa aja? Program studi akuntansi, Akuntansi, manajemen, biologi, kimia, matematika, sistem informasi, pariwisata, banyak banget ya. Kemudian ada PGSD, PG PAUD, apa lagi itu kimia udah ya tadi. Ini agrobisnis juga ada. Agribisnis. Iya, agribisnis ya. Ya, penyebutannya gimana? Mohon maaf sama teman, kita agak kurang di penyebutan. Komunikasi udah juga ya tadi komunikasi, ya. belum Ya. komunikasi. Apa lagi ya? Pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Indonesia, sastra bahasa Inggris, bidang penerjemah ya gitu. Rebutan ini sebetulnya. Apa lagi ya? Ada juga statistik. Ayo jangan lupa statistiknya. Statistiknya itu berguna banget ya bagi peneliti. Ya pokoknya banyak deh sebenarnya, kalau misalnya nanya program studi itu tuh UT tuh apa aja banyak. Kalau manajemen saya agak hafal-hafal sedikit nih. Ada manajemen administrasi publik, kemudian ada manajemen magister administrasi publik, ada juga magister manajemen SDM, keuangan, magister manajemen perikanan,
magister pendidikan dasar, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau dokter cuma ada 2 ya, Kak Anggia ya. Dokter administrasi publik sama Manajemen. Ya, dokter ilmu manajemen. Nah, ya kurang-kurangnya semeton bisa nanti kunjungilah websitenya Universitas Terbuka di ut.ac.id. Yes, benar banget. Dapat 100 ya kita ya. Ya, itu terkait dengan program studi nih semeton. Tetapi memang ada sedikit karakteristik yang membedakan ya antara satu program studi dengan program studi lainnya. Salah satunya yang pendidikan nih, Kak Anggia. Boleh mungkin apa sih yang membedakan kalau misalnya mau daftar di jurusan keguruan dan non keguruan nih, kayak gitu syaratnya. Jadi kalau di sini keguruan itu ya mereka itu harus minimal bekerja mengajar gitu ya 1 tahun di bidangnya. Jadi kalau misalnya ngajar di TK ya harus cari prodi yang PAUD gitu, atau yang PAUD yang ngajarnya PAUD maksudnya prodinya PAUD gitu, PG PAUD. Kalau yang SD ya pilihlah PG SD. Begitupun juga SMA SMP-nya. Harus linear ya kalau misalnya harus linear. Guru mata pelajaran kalau Mata misalnya pelajaran juga bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Indonesia iya, ya udah minimal ngajarnya di SMP atau SMA kayak iya, gitu gitu. ya. Oke, jadi ya karena kembali lagi ya Kang ya karena dan jurusannya itu pun juga kan kalau misalnya dia ngajarnya fisika gitu terus ngambil ilmu biologi ya nggak boleh juga, harus tahu linear juga. Ya berarti mata kuliah udah kayak kuliah aja ya, mata pelajaran yang diajarkan harus linear juga dengan jurusan yang mau diambil di UT. Betul. Ya, karena kan memang konsepnya itu adalah pematangan potensi ya, bukan membentuk guru dari awal seperti itu. Betul. Nah, terakhir nih, mungkin Kak Anggia udah mau terakhir aja nih, padahal lagi seru-serunya kita berbincang-bincang ya. Untuk pendaftaran nih, boleh mungkin di-spill kepada semeton ya, semeton yang mau mendaftar, mohon disimak baik-baik. Kalau misalnya mau daftar bisa kemana aja, melalui apa aja? Ya kalau mendaftar gitu ya mahasiswa calon mahasiswa semeton gitu ya, kita boleh lewat online ya di sia.ut.ac.id. Kemudian kawan-kawan juga bisa datang langsung ke kantor UT Denpasar yang berada di Jalan Gurita nomor 11. Iya. Ya karena yang inget biar nggak lupa ya, yang di Sesetan, yang di Jalan Indo itu belum beroperasi ya. Baru gedungnya aja ya, gedungnya gede banget gitu. Iya, Jadi tidak perlu merasa insecure gitu ya. UT kecil banget sih gedungnya di Gurita. Silakan ke Sesetan, nanti semeton bisa melihat betapa megahnya gedung UT. Nah, mungkin sedikit informasi nih semeton bagi semeton yang mau mendaftar di periode saat ini sudah dibuka ya, sampai bagi yang jalur umum ya, yang belum pernah kuliah, artian dengan perkiraan masa studinya 4 tahun, jalur umum sudah dibuka sampai dengan tanggal 21 Februari tahun 2024, masih lama, silakan mendaftar. Kemudian bagi yang sudah pernah kuliah, pengen pindah mungkin ke UT atau melanjutkan di UT dengan skema RPL ya kita sebutnya, sudah dibuka sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 ya. Luar biasa sekali ya Kang ya perbincangan kita ini terkait dengan ke-UT-an gitu. Semoga semeton UT Denpasar ya teredukasi dengan baik dan harapannya bisa mendaftar ya. Jadi semeton sekali lagi tidak perlu ragu ya, tidak perlu merasa berkecil hati gitu. Nih bener nggak intinya nggak usah ragu-ragu lah ya gitu. UT ini gini kok. Ada mahasiswanya ada negeri ya, gitu. Negeri. Gitu. Jadi silakan yang mau mendaftar, kita tunggu menjadi bagian dari Universitas Terbuka ya. Terima kasih Kak Anggia atas segala informasi yang sudah disajikan di podcast kali ini ya. Semoga kedepannya kita bisa berbincang-bincang lagi dengan Kak Anggia. Dan demikianlah semeton sajian informasi yang sudah disampaikan oleh Kak Anggia. Jangan lupa dari podcast kali ini kami memberikan kesempatan bagi para semeton bisa berkomentar nanti di kolom komentar jika ada topik-topik yang ingin di-request oleh semeton yang bisa kita bawakan tentunya dengan narasumber yang sangat luar biasa. Mohon maaf sekiranya kalau ada yang kurang-kurang ya, kalau ada yang kurang boleh datang ke kantor kami biar bisa kita lebih
dijelaskan lebih merinci lagi ya. Terima kasih. Sebagai penutup kembali kita sampaikan salam UT. Jangan lupa logonya 77 ya. Simbol bukan logo ya. Simbolnya 77 ya. Boleh dengan semangat mungkin Kak Anggia ya. Ketika saya menyebutkan salam UT bisa dijawab dengan 77. Salam UT 77. Sampai jumpa. Terima kasih.